Kami masih terus mendalami tentu di mana sesungguhnya seorang dirjen bisa terjerat dengan persoalan mafia minyak goreng ini. Karena kalau merujuk terhadap bagaimana banyaknya peraturan yang muncul dan sudah 5 kali peraturan yang muncul, boleh jadi mungkin ini akan didalami di persoalan pada waktu keluar Permen 06 tahun 2022 tentang DMO dan DPO, tentang domestic market obligation dan domestic price obligation. Sebelum-sebelumnya kan bebas saja, impor bebas, kemudian kebutuhan dalam negeri juga dipenuhi dengan dalam negeri dalam situasi normal, dan kemudian tiba-tiba harga naik tinggi. Nah, harga naik tinggilah inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya kebijakan yang salah satunya dengan Permen 6 tahun 2022 membatasi terhadap harga jual di dalam negeri. Dan Baik. kemudian untuk memenuhinya maka diberlakukanlah domestic market obligation. Nah, kebijakan inilah yang kemudian sangat berhubungan erat dengan kebijakan negara. Apakah memang Pak Wisnu ya sebagai bagian yang dinyatakan tersangka terlibat di dalam pembatasan ataupun kebijakan yang menyimpang dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini kan kebijakan DMO ini hanya 28 hari. Ya, 28 hari ya kurang lebih 1 bulan lah dengan transisi dari mulai pemberlakuan DMO, DPO dan kemudian lahir Permen 11 tahun 2022 yang membebaskan kembali, mencabut kembali DMO, mencabut DPO, menetapkan harga 14.000 dan kemudian selisih harga dari 14.000 terhadap harga produksi itu disubsidi oleh pemerintah melalui BPD PKS, dana pungutan yang diambil dari setiap ekspor CPO ke luar negeri. Nah, saya belum dapat mengambil kesimpulan sebetulnya di mana kesalahan yang dilakukan oleh Pak Dirjen, dan ini tentu kami terus juga diskusikan, kami juga cari informasi apa sebetulnya yang terjadi. Namun kalau persoalan mafia, memang sejak awal bukan hanya ini menjadi wacana, tetapi Menteri sendiri dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI sudah menyatakan bahwa ada pengusaha yang rakus, yang tidak memberikan affirmative action, tidak memberikan kelonggaran kepada masyarakat, dan bahkan mereka justru memanfaatkan situasi mahalnya harga internasional untuk juga melakukan penetrasi harga terhadap dalam negeri. Nah, oleh karena itu hampir seluruh kebijakan negara yang dilakukan tidak efektif. Ketika diberlakukan DMO misalkan 20%, tetap langka di dalam negeri. Bahkan ditambah DMO menjadi 30% karena dibatasi dengan HET yang disebut dengan domestic price obligation, harga terhadap minyak goreng curah hanya 11.500, minyak goreng kemasan sederhana 13.500, minyak goreng kemasan premium 14.000. Yang terjadi apa? Langka di lapangan. Oleh karenanya ditambah lagi dengan DMO 30%. Tetapi tidak kunjung kemudian ini menjadi reda gitu ya, malah semakin langka. Padahal ketika sidak dilakukan di Surabaya dan di Sumatera Utara, laporan Menteri Perdagangan justru melimpah gitu ya. Alokasinya melimpah, tetapi di lapangan tidak ada. Nah, pada akhirnya kemudian berubah kebijakan bahwa domain untuk minyak goreng sawit diambil alih oleh Kemenperin dengan keluar eh, peraturan 11 tahun 2022. Nah, Kemenperin 11 tahun 2022 itu kemudian memberikan batasan harga 14.000 dan selisih harga kemudian diberikan oleh pemerintah melalui DPD PKS dan seluruh domainnya diambil oleh Kemenperin gitu. Nah, bagaimana dengan DMO? Sudah tidak ada lagi DMO sehingga ekspor bebas. Nah,
ekspor bebas, namun dinaikkan pungutan terhadap dana sawit dinaikkan, sehingga alokasi ini yang kemudian direalokasikan terhadap subsidi minyak curah yang dipatok harga 14.000 terhadap selisih harga produksi di masing-masing produsen. Nah, kalau saat ini kemudian ada 3 perusahaan besar yang menjadi tersangka dan salah satu direktur jenderal, tentu harus dijelaskan kepada publik apa yang menjadi kesalahan mereka, karena ini harus lebih jelas gitu ya. Kan kebijakannya kebijakan terintegrasi sebetulnya, dan hampir seluruh kebijakan yang lahir terkait dengan policy dan kebijakan minyak sawit goreng ini itu tidak terlepas dari Rakortas, rapat koordinasi terbatas yang dipimpin langsung oleh Kemenko Perekonomian. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus ada kejelasan yang sejelas-jelasnya, sehingga di mana kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, dan kalau saya berpikir bahwa siapa sebetulnya mafia minyak goreng, ya harus dilihat dari sisi mana dulu. Karena harga yang berlaku saat ini dimanapun berada itu terintegrasi ke harga internasional. Nah, kalaupun toh kemudian harga di dalam negeri memang ditekan sebagai harga afirmatif untuk rakyat, ya ada harga subsidi gitu. Nah, kalau harga subsidinya diselewengkan, ya kita telusuri di mana. Kalaupun ada mafia bermain di dalamnya, ya ada 3 titik yang harus kita lakukan. Pertama di pola distribusi, yang kedua di industri, yang ketiga ya di pemberi subsidi di BPDPKS gitu.